Bullying di sekolah dan dampaknya bagi masa depan anak. Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah fakta yang sudah terjadi. Di Jakarta, hampir tiap pekan ada tawuran pelajar karena seringnya peristiwa tersebut sudah tidak lagi menarik bagi para pencari berita. Selama ini, ketika berbicara mengenai kekerasan pelajar, topik yang sering kali muncul adalah tentang tawuran pelajar, padahal sebenarnya ada bentuk lain kekerasan di sekolah yang jarang muncul ke permukaan tetapi dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih serius, yakni bullying. Definisi bullying secara harfiah, kata bully berarti menggertak dan mengganggu orang lain yang lebih lemah. Istilah bullying kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. Bullying bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik, misal menampar, memukul, menganiaya, mencederai. Verbal, misal mengejek, mengolok-olok, memaki. Dan mental atau psikis, misal memalak, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan, atau gabungan di antara ketiganya. Berdasarkan definisi tersebut, bullying terjadi karena dua hal. Pertama, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bullying yang lebih kuat dan target korban yang lebih lemah. Ketidakseimbangan kekuatan ini bisa berupa ukuran badan, kekuatan fisik, jumlah pelaku versus korban, kepandaian bicara, gender, status sosial, dan perasaan lebih superior. Dalam konflik antara dua orang atau antar kelompok yang kekuatannya sama, termasuk tawuran massal antar pelajar, masing-masing memiliki kemampuan untuk saling menyerang atau menawarkan solusi dan kompromi untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus bullying, ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bullying dengan korbannya menghalangi keduanya untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri, sehingga perilaku kekerasan ini terjadi berulang-ulang. Penyelesaian bullying perlu kehadiran pihak ketiga. Bullying dapat terjadi di lingkungan mana saja, di mana terjadi interaksi sosial antara manusia, di antara lain di sekolah, kampus, tempat kerja, dunia maya, lingkungan politik, lingkungan masyarakat, dan lingkungan militer. Bullying di sekolah dapat menyebabkan efek yang sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi para korbannya. Agresif dan bullying. Faktor-faktor agresi. Beberapa teori agresi mengatakan bahwa penyebab utama munculnya perilaku agresi adalah terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, atau pengharapannya. Secara umum, ada beberapa faktor yang memicu perilaku agresif. Di antaranya adalah gen tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem syaraf otak yang mengatur perilaku agresif. Kedua, sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau menghambat sirkuit syaraf yang mengendalikan agresi. Lingkungan, kemiskinan, dan anonimitas. Proses pendisiplinan yang keliru. Perilaku bullying pada tahun 2008 lalu, Yayasan Semai Jiwa Amini pernah melakukan survei terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Menurut survei tersebut, 67% responden menyatakan bahwa bullying pernah terjadi di sekolah mereka. Pelakunya adalah teman, kakak kelas, adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman di sekitar sekolah. Dampak bullying sebagaimana disebutkan di awal bahwa jangka pendek, bullying dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah. Mencegah bullying, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying. Pertama, mengubah cara mendidik dan cara memperlakukan siswa. Kedua, membangun jejaring komunikasi yang aktif dengan orang tua. Ketiga,
pemberian pemahaman yang tepat mengenai bullying atau seminar.